Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadir, Bu. Natasha, Hadir, Bu. Rara, Hadir, Bu. Reski, Hadir, Bu. Salsya, Hadir, Bu. Zahira, Hadir, Bu. Zelika, Hadir, Bu. Adlan. Hadir, Bu. Untuk anak-anak, perhatikan materi yang ada di depan. Ada yang masih ingat nggak? Pelajaran minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Indahnya keragaman di negeriku. Oke, pintar. Ada lagi yang masih ingat tentang mempelajari apa? Kita
materi tentang interaksi sosial. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah cara berkomunikasi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial juga dapat berupa berbicara, berbagi informasi, bekerja sama, atau hanya sekedar berkumpul atau bersosialisasi. Melalui interaksi sosial, manusia membangun hubungan, memahami satu sama lain, dan memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan bersama. Interaksi sosial dapat disimpulkan sebagai cara manusia berhubungan dengan orang lain. Syarat terjadinya interaksi sosial. Beberapa syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. 1. Kontak sosial. Kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun juga melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. 2. Komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, baik dalam berbicara atau sikap untuk menyampaikan pesan. Jenis-jenis interaksi sosial. Jenis-jenis interaksi sosial adalah sebagai berikut. 1. Interaksi individu dengan individu. 2. Interaksi individu dengan kelompok. 3. Interaksi kelompok dengan kelompok. 1. Interaksi individu dengan individu. Interaksi individu dengan individu adalah interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh interaksi individu dengan individu. 1. Seorang ayah berbicara dengan anaknya. 2. Seorang dokter berbicara dengan pasiennya. 3. Seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran. 2. Interaksi individu dengan kelompok. Interaksi individu dengan kelompok adalah interaksi yang terjadi antara satu orang dengan sekelompok orang. Contoh interaksi individu dengan kelompok. 1. Seorang guru sedang mengajar siswanya di kelas. 2. Ketua kelompok memimpin para anggotanya dalam diskusi. 3. Kepala sekolah yang memimpin rapat. 3. Interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok adalah interaksi yang terjadi antara dua kelompok atau lebih. Contoh interaksi kelompok dengan kelompok. 1. Siswa kelas 4 dan 5 bekerja sama membersihkan lantai 2 sekolah. 2. Dua tim yang bersaing dalam pertandingan sepak bola. 3. Suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial adalah sebagai berikut. 1. Simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada sesuatu hal sehingga menimbulkan aksi. 2. Empati. Empati adalah menunjukkan sikap atau rasa kepada orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. 3. Sugesti. Sugesti adalah seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara untuk melaksanakan sesuatu. 4. Imitasi. Imitasi adalah seseorang yang melakukan untuk meniru orang lain dalam hal gaya, sikap, perilaku hingga penampilan yang terlihat menyerupai orang lain. Dampak positif interaksi sosial. Dampak positif interaksi sosial adalah sebagai berikut. 1. Membangun hubungan baik antar individu. 2. Membentuk kelompok sosial. 3. Membantu memenuhi kebutuhan. 4. Menguntungkan kedua belah pihak. 5. Melakukan kerjasama. 6. Menciptakan perdamaian dan persatuan. 7. Memelihara hubungan sosial yang stabil. Dampak negatif interaksi sosial. Dampak negatif interaksi sosial adalah sebagai berikut. 1. Menimbulkan konflik. 2. Muncul banyak kelompok sosial. 3. Memicu kesenjangan sosial. 4. Terbentuknya interaksi yang memicu perpecahan. 5. Terjadinya diskriminasi. 6. Muncul persaingan antar kelompok. 7. Terbentuknya budaya yang tidak sesuai dengan lingkungan. Demikian penjelasan tentang interaksi sosial. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Lakukan interaksi sosial. Sekarang ada video tentang Hai kawan, Pula sedang bersiap-siap mau berangkat ke sekolah nih. Sebelum berangkat, Pula
pamit dulu ke mama. Sampai di sekolah, Lula juga mengucap salam ke guru dan teman-teman. Lula sangat santun ya kawan. Kawan tahu gak sih apa arti santun? Santun itu berarti sopan, baik, sabar, dan tenang. Orang yang santun itu sudah memaafkan dan pandai berterima kasih loh. Contohnya, ketika bertemu orang yang lebih tua, kita harus mengucapkan salam. Atau saat ada orang yang sedang berbicara, kita mendengarkan dan jangan memotong. Nah kawan, hari ini kita sama-sama belajar ya untuk bisa hidup santun bersama dengan Lula. Hari ini, Lula dan Pipo mengerjakan tugas bersama di kelas. Lula ingin meminjam menghapus Pipo, tetapi ia tidak sengaja menjatuhkannya. Karena Lula tidak sengaja menjatuhkan penghapus Pipo, maka ia harus meminta maaf kepada Pipo. Kita perlu meminta maaf atas kesalahan kita dan memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Bagaimana sih cara yang memaafkan? Udah kok kawan. Pertama, kita harus sabar dan tidak mengingat kesalahan orang lain. Kedua, saat meminta maaf, kita perlu melakukannya dengan sopan dan santun. Yang paling penting, kawan-kawan tidak perlu malu untuk meminta maaf, karena meminta maaf adalah perbuatan yang baik. Saat istirahat, Lula melihat Danang sedang membawa banyak sekali buku. Lula pun langsung menolong Danang. Karena manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendirian, kawan. Kita saling membutuhkan orang lain untuk hidup. Karena itu, kita perlu pertolongan orang lain, dan orang lain juga membutuhkan pertolongan kita. Membantu orang lain menandakan bahwa kita tidak hidup sendiri, tetapi hidup bersama-sama. Saling tolong-menolong bisa mempererat pertemanan, membuat kerja yang berat jadi ringan, mempererat persaudaraan, dan juga membuat hidup lebih rukun. Setelah ditolong, Danang membagi kue miliknya kepada Lula sebagai ucapan terima kasih. Lula senang sekali mendapat kue. Lula tidak lupa mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kue oleh Danang. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang menolong kita. Terutama mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah menyayangi dan membesarkan kita. Kawan, jangan lupa untuk selalu hidup santun ya. Nah, dari video tersebut adalah video bersikap sopan santun. Kita kembali ke materi. Nah, dari kedua video tadi, di sini Ibu sudah menyiapkan cerita. Kalian dengarkan dan simak apa yang Ibu ceritakan, karena nanti Ibu akan bertanya kepada kalian tentang apa isi cerita tersebut. Di suatu pagi di sekolah, Abel bertemu dengan Pak Budi, guru kelasnya di pintu gerbang. Ani menyapa dengan ramah seperti, "Selamat pagi Pak Budi." Pak Budi pun tersenyum dan membalas sapaan ini dengan hangat. Saat di kelas, Abel juga selalu berbicara dengan teman-temannya. Dengan kata-kata yang sopan dan tidak memotong pembicaraan, Ani merasa senang dan nyaman saat bermain dan belajar bersama. Nah, pertanyaannya,
agama, sopan dan santun. Sikap Abel saat bertemu guru adalah menyapa dengan ramah. Selamat pagi, Pak Budi. Dan Pak Budi membalas sapaan tersebut dengan hangat. Saat di kelas, Abel selalu berbicara dengan teman-temannya, menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak memotong pembicaraannya. Oke, tepuk tangan buat. Karena di sini Abel bersikap ramah dan sopan santun. Sikap Abel itu termasuk sifat yang baik karena menghormati guru dan sesama teman. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu kasih hadiah untuk Laras karena berani menjawab. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, itu contohnya bersifat sopan dan Santun. pertanyaan kedua, apa yang terjadi ketika Abel bersikap sopan dan santun? Banyak orang menyukainya. Oke, betul. Apalagi? Banyak teman. Banyak teman, betul. Lagi? Kita bermain dengan nyaman dengan orang lain. Tepuk tangan buat. Untuk pertanyaan kedua, jawaban dari Ani itu benar. Karena Abel bersikap sopan santun kepada teman-temannya sehingga teman-temannya itu merasa nyaman. Nah, ketika teman-teman merasa nyaman kepada kita, kita itu senang berteman bersama Pak Pani atau yang disebut Abel. Untuk pertanyaan ketiga, menurut kalian mengapa sikap sopan dan santun penting di sekolah? Oke, Zahira. Sikap sopan dan santun penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Betul, tepuk tangan buat Zahira. Karena melakukan sikap sopan dan santun itu akan menunjukkan dan melakukan sikap yang harmonis. Untuk Zahira. Nah, di sini ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial hubungan antara satu orang dengan Orang lain. cara kita berbicara dan bersikap kepada orang lain di sekolah. Bersikap sopan dan santun membuat suasana sekolah menjadi nyaman dan menyenangkan. Terus disukai Banyak teman. menjadi anak baik dan hebat.
berbicara dengan ramah, membantu teman yang kesulitan, bermain bersama, dan tidak memotong pembicaraan teman atau menghargai pendapat teman. Itu adalah contoh sikap santun terhadap teman. Di sini ada 5S. Ada apa saja 5S? 1. Senyum. Di sini beri senyuman yang tulus kepada teman saat bertemu. Contohnya seperti Zahira senyum kepada temannya. Coba senyum Zahira. Yang kedua, salam. Ucapkan selamat pagi atau assalamualaikum saat bertemu guru. Contohnya seperti apa? Assalamualaikum. Selamat pagi. Mari Bu, permisi Bu. Sapa. Nah, di sini menyapa teman dengan ramah. Seperti hai Zahira. Lalu Zahira menjawab hello Kevin. Nah, itu disebut perilaku sapa. Yang selain sopan. Nah, sopan ini berbicara dengan lembut, tidak berteriak, dan mendengarkan orang lain. Yang santun menghargai orang lain, atau kalau bahasa sekarang itu tidak melakukan bullying terhadap teman. Ini tadi contoh 5S yang terdiri dari senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Oke, di sini ada 3 kata ajaib. Apa saja 3 kata ajaib itu? Maaf, nah, kalau perbuatan maaf itu seperti apa? Ucapkan saat tidak sengaja melakukan kesalahan. Kalau tolong, ucapkan saat tidak membuat orang lain. Kalau terima kasih, ucapkan saat menyampaikan atau berlian. Contohnya seperti Lahara berterima kasih kepada ibu tadi. Itu adalah 3 kata ajaib atau bersifat sopan dan santun. Nah, ada juga perilaku yang harus kita hindari. Yang pertama itu 1, mengejek atau mengolok-olok teman, berbicara kasar atau kotor, memotong pembicaraan guru atau teman. Dan yang keempat, tidak mau membantu teman yang butuh pertolongan. Itu perilaku yang harus kita hindari. Nah, di sini ada dampak positif dan negatifnya juga. Dampak positif dari sopan santun kepada guru dan teman, anak-anak belajar berkomunikasi dengan baik, saling menghormati, dan bekerja sama dalam kegiatan belajar dan bermain. Interaksi sosial juga membantu kalian menjadi lebih percaya diri, lebih peduli terhadap perasaan orang lain, serta mengembangkan kebiasaan menggunakan kata-kata sopan seperti maaf dan terima kasih. Untuk menghormati guru dan teman melalui hubungan yang penuh rasa hormat dan kehangatan sehingga menciptakan suasana sekolah yang kondusif dan menyenangkan. Lalu dampak negatifnya bisa terjadi jika anak berperilaku kurang baik, misalnya berbicara kasar, tidak menghormati guru yang di depan, tidak mendengarkan guru saat menjelaskan, atau perasaan tidak nyaman di lingkungan sekolah. Karena itu penting bagi kita untuk melakukan
interaksi sosial yang positif dan membentuk sikap sopan yang baik. Apakah sudah paham sampai di sini? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, angkat tangan, lalu sebutkan nama. Terus tanyakan kepada ibu apa yang ingin ditanyakan. Siapa yang mau bertanya? Zara. Ibu, bagaimana cara kita memberi maaf ketika teman melakukan kesalahan? Nah, dari pertanyaan Lara itu sangat bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan dari Lara itu bagaimana cara kita memberi maaf ketika teman melakukan kesalahan? Nah, kalau teman kita berbuat salah, terapkan ke diri kita sendiri sikap yang sabar dan memaafkan. Meskipun itu kesalahan teman yang bikin kita marah dan tersinggung, tetapi tidak apa-apa untuk dimaafkan. Lalu tegur dengan baik menggunakan kata-kata yang lemah lembut agar tidak terjadi hal yang diinginkan seperti berkelahi atau berantem. Nah, perilaku berkelahi itu sangat tidak baik atau negatif. Sebaliknya, jika teman Lara berbuat salah kepada Lara, jangan bersikap egois kasar atau tidak mau untuk meminta maaf kepada Lara dahulu, karena sikap itu sangat tidak baik dan merugikan diri kita sendiri. Ruginya seperti apa ruginya? Teman membenci kita? Betul. Ada lagi? Masa tidak enak? Betul. Teman menjadi tersinggung dan jadilah itu konflik perkelahian. Nah, Ibu mau kalian itu hindari sikap yang tidak sopan, kasar maupun berkelahi. Aku ingin bertanya. Oke, silakan. Bagaimana sikap sopan santun yang harus kita tunjukkan di rumah kepada keluarga? Oke. Karena Pani sudah berani untuk bertanya dan pertanyaan bagus, kita tepuk tangan dulu. Nah, pertanyaan Pani, bagaimana sikap sopan santun yang harus kita tunjukkan kepada keluarga? Oke, sikap santun yang kita tunjukkan kepada keluarga itu seperti membantu orang tua. Di mana kita itu membersihkan kamar sendiri, mengumpulkan sampah, menyapu halaman, mengepel, menyapu rumah. Itu termasuk sopan dan santun di rumah agar orang tua kita menjadi bersih. Nah, saat kalian ingin mengambil atau meminta sesuatu kepada orang tua, utamakan bilang minta tolong. Seperti apa? Kalau kita lapar, "Mah, tolong dong ambilin saya nasi." Nah, setelah sudah diambilkan sama mama, lalu kita ucapkan terima kasih dengan ada yang lemah lembut. Nah, itu termasuk contoh sopan santun terhadap keluarga. Nah, di sini kalian sering meminta uang kan kepada orang tua kan? Nah, di sini pasti kalian itu meminta uangnya seperti, "Mah, minta uang dong." Ya kan? Ya. Nah, itu termasuk berbicara yang agak kasar. Nah, itu dikurangi atau dirubah atau dihilangkan karena kita itu harus menerapkan sikap yang lemah lembut seperti, "Mama,
Aku ingin jajanan itu di warung itu, boleh tidak minta uang? Nah, dengan kata-kata seperti itu, dengan kata-kata lemah lembut, orang tua menjadi senang dan lebih perhatian. iya, betul, Fani. Nah, lalu ketika kalian dikasih uang sama orang tua, jangan lupa ucapkan Terima kasih. seperti terima kasih mama uangnya. Bisa ya terapkan itu di rumah ya? Bisa kan? Nah, kalau misalnya mama tidak ada uang, jangan memaksa atau merajuk, itu tidak boleh. Ya, kita harus meminta tolong dan berbicara dengan baik dan lemah lembut. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Kalau silakan. ada teman yang berbeda pendapat, bagaimana sebaiknya kita bersikap? Nama siapa namanya? Zalika. Zalika. Oke, pertanyaan Zalika sangat bagus. Kita dulu. Nah, pertanyaan Zalika di sini, kalau ada teman yang berbeda pendapat, bagaimana sebaiknya kita bersikap? Nah, saat sedang berbicara atau sedang berdiskusi dan menjawab pertanyaan guru saat pembelajaran atau tanya jawab dengan teman sekelas. Kalau ada teman yang berbeda pendapat, maka kita harus menerapkan sopan dan santun seperti jangan memotong perkataan teman terlebih dahulu. Kalau ada teman yang berbeda pendapat dengan kalian, jangan dulu menggunakan nada yang tinggi untuk menyela pembicaraan teman. Nah, cobalah untuk dengan kata-kata yang lemah lembut, lalu kata sopan, menggunakan kata ajaib seperti maaf. Nah, seperti maaf ya Zahira, pendapat kamu kurang bagus atau kurang tepat. Nah, kita dengarkan dulu alasan Zahira mengapa dia menjawab dan berpendapat seperti itu. Kita dengarkan dulu, jangan menyela. Nah, lalu setelah itu kita beri pendapat kita sendiri. Zahira, maaf ya, pendapat saya seperti ini tentang sopan santun. Nah, alasan saya untuk menjawab seperti ini karena sopan santun sangat baik dalam berperilaku sehari-hari. Nah, itu harus diterapkan dalam berdiskusi. Saat menjawab pertanyaan guru juga. Saat menjawab pertanyaan guru, kalau ada jawaban teman yang salah, jangan diolok-olok, jangan diejek, jangan dipotong. Kita dengarkan dulu, karena menghargai sesama teman itu sangat baik. Itu termasuk sikap sopan dan santun. Oke. Di sini siapa yang bertanya tadi? Satu ada Lara, dua ada. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tiga ada Zalika. Makanya nanti ya disimpan dulu ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sudah mengerti semua? Paham? Tentang interaksi sosial paham? Sopan dan santun? Paham? Kalau sudah paham semua, perhatikan Ibu. Ibu akan membentuk kelompok yang dimana kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan Ibu akan memberi soal KKPD. Nah, ini Ibu berikan dulu lalu Ibu jelaskan. Pertanyaan dari soal KKPD yang telah kita pelajari tadi. Fokus ya. Diam ya.
orang berjabat tangan tersebut dan tersenyum menunjukkan sikap sopan dan santun. Oke, bisa mengerti? Lihat saja gambar. Nah, sesuaikan saja gambarnya. Deskripsikan. Deskripsikan itu adalah judul gambar di samping. Judul gambar. Nah, judul gambar ini. Nah, ini gambar apa? Nah, tulis di sini. Orang sedang bersalaman.
dan menghargai. Kedua, dengarkan. Gambar kedua itu adalah gambar tentang orang yang mengobrol. Gambarnya menerapkan interaksi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan. Perkenalkan, nama saya Azifa. Orang sedang berjabat tangan positif. Kondisi positif. Merokok negatif. Bully negatif. Negatif. Belajar bersama positif. Oke, tepuk tangan dulu. Jawabannya sudah bagus, silakan duduk. Jawabannya sudah bagus, meskipun mereka tidak menjelaskan dampak positifnya seperti apa dan negatifnya seperti apa. Tapi tetap bagus. Oke, bagus dulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marke. Mainan ya. Berjabat tangan, sopan santun dan menghargai. Orang sedang bercerita, mengerak hubungan sosial. Menegur orang yang sedang berlaku negatif karena mengganggu kesehatan orang lain. Membantu teman, positif, peduli terdapat teman, orang yang sedang membaca. Dampaknya? Dampaknya positif karena menjalin kebersamaan. Oke, semangat. Selanjutnya kelompok 5. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cerita. Perkenalkan, nama saya Herdawi. Perkenalkan, nama saya Nabi. 1. Berjabat tangan positif, sopan santun dan menghargai. 2. Orang sedang ngobrol. Dampak tidak dampaknya tidak Yang terakhir berapa? orang negatif melakukan kepala pengaruh. Anak-anak Yang sedang membaca tulisan. tidak negatif. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, sudah bagus semua. Ini untuk kelompok 6. Oke, langsung jawab Kak. Yuk, dijawab. Untuk kelompok 6, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarin ya. 1. Menjabat tangan positif, menghargai sopan santun. Oke, gambar selanjutnya.
Oke, selanjutnya gambar nomor 4. Itu ada gambar berkelahi. Dampaknya, Mega? Berkelahi. Dampaknya negatif. Terakhir gambar? Cepat membaca bersama positif. Tepuk tangan. Oke. Dengarkan ibu ke depan, dengarkan ya. Dulu Corona. Dulu. Nah, tadi kan sudah mengerjakan soal LKPD. Berarti sudah mengerti kan? Sudah paham? Kalau gitu, coba kita simpulkan dulu apa pelajaran kita hari ini, tentang apa LKPD itu tadi. Kita simpulkan dulu. Yuk, simpulkan yuk. Lihat ke depan, simpulkan. Interaksi sosial di sekolah berperan penting dalam membentuk Sopan santun yang positif terhadap guru dan teman jika dijalankan dengan penuh kesadaran dan etika. Namun tanpa penggolakan yang tepat, instruksi juga bisa memicu dampak negatif yang merusak hubungan dan suasana belajar di sekolah. Dapat memetik manfaat besar dari interaksi sosial untuk tumbuhan menjadi pribadi yang sopan, ramah dan bertanggung jawab, serta berinteraksi dengan arah yang baik. Terapkan 5S dan 3 kata aja. Oke. Sebelum Ibu melanjutkan kegiatan selanjutnya, kita ice breathing dulu agar kalian semangat. Ya, berdiri. Iya. Nih kamu ke sini. Oke, lihat ke depan ya. Kita senang. Tepuk tangan dengan satu jari, tepuk tangan dengan 2 jari, tepuk tangan dengan 3 jari, tepuk tangan dengan 4 jari, tepuk tangan Tidak berbunyi. Tidak berbunyi. sekali
ke bahu, bertepuk tangan kananmu, bertepuk sampai ke bahu, gerak-gerak jari tanganmu, putar-putar di hadapanmu, satukan kedua tanganmu, iringilah suka hatimu. Oke. Silakan duduk kembali. Masih semangat kan? Masih. Kita review dulu pelajaran apa yang telah kita lakukan. Sebelum mengerjakan soal evaluasi, kita mereview dulu. Pertama kita belajar tentang interaksi Sosial. Apa itu interaksi sosial? Masih ingat? Hubungan antara satu orang dengan Yang lain. Terus ada sopan santun. Sopan santun contohnya berperilaku baik dan menghormati guru dan teman. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan 5S. Masih ingat 5S? Masih. Oke. Ada apa saja? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Om 3 kata ajaib. Maaf, terima kasih. Kita selalu menerapkan 5S dan 3 kata ajaib. perilaku yang dihindari seperti apa tadi? Membantu teman yang butuh pertolongan. Oke, di sini Ibu ada soal evaluasi. Kerjakan di kertas 1 lembar. Untuk melihat sampai mana pengetahuan kalian tentang pembelajaran hari ini. Cukup sebutkan, tuliskan jawabannya saja. Misalnya 1A, 2B, 3C, 4D, 5A. Seperti itu saja. Oke? Jangan lupa tulis nama. Tulis nama. Nggak usah. Jawabannya saja. Tapi dibaca dulu. Kebaca tidak? Yang di belakang? Baca. Yang jawab Baca. Yuk, yuk. Semangat. Iya. Baca dulu soalnya ya. Ibu beri waktu 5 menit. Fokus menjawab pertanyaan agar cepat selesai. Tidak kelihatan warnanya. Ini soalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawab saja. Ya seperti itu. Seperti itu. Jangan lupa tulis nama ya. Iya, bisa. Oke. Simpan dulu yang sudah. Kita tunggu teman yang lain.
Nanti kita tunggu teman yang lain. Sudah? Udah, Bu. Udah. Tunggu dulu teman yang lain, Bu. Sabar ya. Bu, dia Bu. Saya Bu. Diam ya. Sudah, Bu. Yang lain sudah? Sudah. Tolong ketua kelas Sudah. diam dan duduk ke ibu. Nanti tolong sini. Ah. Sini baru. Sini sini sini. Biar yang sudah, tolong duduk ke tempatnya, duduk yang rapi. Terima kasih Lara. Untuk dengerin ibu dulu ya. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan untuk pembelajaran pertemuan berikutnya yaitu tentang peran tanggung jawab sebagai warga, sekolah, dan masyarakat. Tolong bukunya dibaca di rumah ya, dipelajari ya. Oke? Oke. Terima kasih untuk atas apresiasinya hari ini. Ibu sangat ucapkan sangat-sangat terima kasih. Dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.